Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Khotimah dengan NIM 23034190012. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah telaah yang diampu oleh Ustadzah Darul Qutni. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum bahasa Arab tingkat SLTP atau SLTA. Pengertian tujuan kurikulum yaitu pernyataan-pernyataan umum mengenai hasil-hasil yang diharapkan dari suatu program bahasa dan menggambarkan apa yang diyakini para perencana kurikulum merupakan tujuan-tujuan program yang digunakan dan dapat dicapai berdasarkan kendala-kendala yang tercermin dalam analisis kebutuhan. Nah, klasifikasi tujuan kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, dan yang keempat ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pendidikan nasional itu yaitu tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Jadi di tujuan pendidikan nasional ini yaitu setiap pembelajar atau setiap pelajar di sini harus mencapai apa yang telah dirumuskan dari setiap kurikulum yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu ada tujuan institusional. Nah, tujuan institusional itu yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Jadi di sini juga setiap sekolah harus memiliki target di mana setiap siswa atau setiap pelajar harus memiliki pencapaian sendiri-sendiri di setiap sekolah. Nah, yang ketiga yaitu ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler itu yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Jadi di sini juga mata pelajaran selain siswa juga mata pelajaran harus memiliki kurikulum tersendiri. Yang keempat yaitu ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional itu yaitu tujuan yang paling khusus dan merupakan bagian dari tujuan kurikuler yang merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam mata pelajaran tertentu dalam satu kali pertemuan. Nah, jadi di sini setiap siswa apabila selesai melaksanakan atau mempelajari suatu pelajaran, maka di sini siswa harus memiliki tujuan atau hal apa yang harus dicapai di mata pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengembangan kurikulum yang substansional. Yang pertama yaitu ada merekonstruksi kurikulum sebelumnya, yang kedua ada yang kedua menginovasi, yang ketiga yaitu beradaptasi dengan pembahasan sosial yaitu dari sisi positifnya. Selanjutnya yaitu ada mengeksplorasi pengolahan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Nah, tujuan-tujuan behavioral berdasarkan beberapa dalam pengajaran bahasa, yaitu tujuan behavioral memiliki ciri-ciri pokok yang yaitu ada beberapa ciri-ciri pokok. Yang pertama yaitu ada menggambarkan secara jelas perilaku yang akan ditampilkan. Yang kedua yaitu memberikan kondisi-kondisi tempat penampilan yang diharapkan itu terjadi. Yang ketiga yaitu menyatakan suatu standar penampilan yang
yang berterima dengan kriterianya. Selanjutnya yaitu ada tujuan berdasarkan keterampilan. Yang pertama yaitu menggunakan skimming atau pembaca cepat. Yang kedua yaitu memanfaatkan informasi non-teks untuk melengkapi teks dan memperluas pemahaman. Yang ketiga yaitu membaca dengan berbagai cara sesuai dengan tujuan dari tipe teks. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan berdasarkan isi. Nah, banyak program bahasa yang menentukan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan isi. Salah satunya yaitu seperti contoh Council of Arabs Threshold Level English, yang di sini yaitu memasukkan tujuan yang berkaitan berdasarkan 14 bidang topik. Selanjutnya yaitu ada tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Nah, tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Arab menurut Al-Fauzan ada 3 kompetensi yang hendaknya dicapai dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama yaitu ada kompetensi kebahasaan. Jadi di kompetensi kebahasaan itu, pembelajar atau peserta didik harus menguasai sistem bunyi bahasa Arab, baik cara membedakannya dan pengucapannya, terus mengenal struktur bahasa gramatikal dasar, aspek teori, dan fungsi. Selanjutnya yaitu mengetahui kosakata dan penggunaannya. Jadi di aspek kebahasaan atau kompetensi kebahasaan ini, siswa atau peserta didik dituntut untuk lebih mengetahui gramatikal dalam bahasa Arab. Selain itu juga di sini peserta didik harus dituntut untuk mengetahui bagaimana penetapan atau penerapan kosakata di setiap pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kompetensi komunikasi. Di kompetensi komunikasi ini, pembelajar mampu menggunakan bahasa Arab secara otomatis, mengungkapkan ide-ide dan pengalaman secara lancar. Jadi di kompetensi komunikasi ini, peserta didik lebih dianjurkan atau lebih diwajibkan untuk dalam hal berkomunikasi. Jadi di sini peserta didik harus dituntut untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu ada kompetensi budaya. Nah, kompetensi budaya ini yaitu kompetensi yang digunakan untuk memahami apa yang terkandung dalam bahasa dari aspek budaya, terus mampu mengungkapkan tentang pemikiran penuturnya, dan nilai-nilai adat, istiadat, etika, dan seni. Jadi di kompetensi budaya ini, peserta didik atau para pelajar dituntut untuk memahami dalam segi budaya melalui bahasa Arab. Nah, selanjutnya yaitu pernyataan dari Al-Fauzan tadi juga diperkuat dengan pendapat dari Al-Naqah mengenai tujuan pembelajaran bahasa Arab, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu memahami bahasa Arab secara lancar, yakni menyimak secara sadar terhadap kondisi-kondisi kehidupan secara umum. Jadi tujuan pembelajaran bahasa Arab selain yang tadi sudah dijelaskan, juga di sini siswa diharapkan untuk bisa memahami bahasa Arab atau sistematika dalam bahasa Arab secara lancar, baik dalam menyimak, membaca, atau dalam menulis. Yang kedua yaitu berbicara dengan bahasa Arab sebagai media komunikasi langsung dan ekspresi jiwa. Jadi di sini selain mungkin siswa bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, di sini juga siswa diharapkan bisa menerapkan antara ekspresi jiwa dan yang berkaitan dengan apa yang dikomunikasikan dengan orang yang diajak komunikasi. Yang ketiga yaitu membaca bahasa secara mudah dan menemukan makna-makna dan berinteraksi dengannya. Jadi dalam bahasa Arab ini, selain kita berkomunikasi, kita juga di sini diharapkan untuk bisa menerjemah atau menemukan makna-makna atau arti-arti dari setiap apa yang kita tulis atau apa yang kita baca.
Yang keempat yaitu menulis dengan bahasa Arab sebagai ekspresi mengenai kondisi fungsional dan ekspresi diri. Nah, ini sama seperti yang kedua tadi. Selain kita berbicara, juga kita harus didasari atau diseimbangi dengan ekspresi jiwa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.